Mengapa cari Tuhan di atas singgasana emas? Suara misterius di atap istana ini meruntuhkan dunia sang Raja Baal selamanya. Ibrahim bin Adam, penguasa yang bergelimang kemewahan, terhenyak saat seorang pria mengaku mencari unta di atas atap istananya. Logika sang raja terusik, namun jawaban pria itu jauh lebih tajam. Ia mempertanyakan bagaimana Ibrahim bisa menemukan kedekatan ilahi di tengah tumpukan harta dan sutra yang melalaikan. Kalimat sederhana itu menjadi tamparan keras yang membongkar kepalsuan hidupnya selama ini. Inilah awal dari transformasi paling radikal dalam sejarah spiritual Islam. Seorang sultan yang memutuskan untuk menukar mahkota permata dengan jubah wol. Abad ke-8, Baal adalah mutiara peradaban yang berkilau. Ibrahim duduk di singgasana gading, dikelilingi pelayan dan prajurit dengan pedang bersarung emas. Visual istana dipenuhi permadani Persia yang rumit dan wangi gaharu yang mengepul dari tungku perak. Namun, di balik kemegahan itu, hati Ibrahim gelisah. Ia merasa terpenjara dalam kepalsuan dunia. Setiap suapan makanan mewah terasa hambar, dan setiap sorak-sorai rakyat terdengar seperti tangisan yang jauh. Ia adalah raja yang memiliki segalanya secara lahiriah, namun merasa ruhnya miskin dan telanjang di hadapan kebenaran. Kemewahan ini perlahan menjadi beban yang menyesakkan dadanya. Ia merindukan sesuatu yang lebih abadi dari sekedar tahta. Suatu pagi, saat berburu dengan kuda terbaiknya, Ibrahim mengejar seekor rusa hingga jauh ke jantung hutan. Tiba-tiba, suara tanpa wujud menggelegar. "Wahai Ibrahim, bukankah untuk ini engkau diciptakan?" Ia tertegun. Tak lama suara itu muncul lagi dari arah pelana kudanya. "Demi Allah, bukan untuk ini engkau diperintahkan." Tubuh Ibrahim bergetar hebat. Busur panahnya jatuh ke tanah. Hutan yang tadinya riuh oleh gonggongan anjing pemburu seketika sunyi senyap. Ia menyadari bahwa perburuan dunia ini hanyalah permainan sia-sia yang akan berakhir di liang lahat. Panggilan Tuhan telah mengetuk pintu hatinya dengan sangat keras, menyadarkannya bahwa waktunya di dunia sangatlah singkat. Di tepi sebuah sungai, Ibrahim turun dari kudanya untuk terakhir kali sebagai penguasa. Dengan tangan gemetar namun mantap, ia melepaskan mahkota bertah-tahkan rubi. Ia menanggalkan jubah sutra bertenun emasnya dan memberikannya kepada seorang pengembala kambing yang kebingungan. Sebagai gantinya, ia mengenakan pakaian wol kasar milik penggembala itu. Visual transisi ini sangat kontras, dari kemilau kerajaan menuju warna tanah yang sederhana. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa membawa satu koin pun, sang raja berjalan kaki meninggalkan kekuasaannya. Kerajaan Baal kehilangan seorang sultan, namun dunia mendapatkan seorang jahid. Ia melangkah menuju kebebasan sejati yang tak pernah ia temukan di istana. Ibrahim berjalan melintasi gurun gersang menuju tanah suci Mekah. Matahari membakar kulitnya yang dulu halus, namun hatinya merasa sejuk oleh zikir yang tak putus. Ia tidak membawa bekal, hanya keyakinan mutlak bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Di malam hari,
ia tidur berbantalkan lengan di bawah hamparan bintang tanpa batas, merasa lebih merdeka daripada saat berada di ranjang sutranya. Pengembaraan ini adalah proses penyucian jiwa. Ia belajar menghancurkan ego raja yang selama ini dipupuk, menyadari bahwa setiap langkah di atas pasir panas adalah penebusan atas masa lalunya. Baginya, setiap butir pasir adalah saksi cintanya yang baru tumbuh kepada Sang Pencipta. Setibanya di wilayah baru, Ibrahim tidak pernah meminta sedekah. Ia memilih bekerja kasar sebagai kuli atau buruh ladang gandum untuk menyambung hidup. Visual menunjukkan ia memikul kayu bakar berat di bawah terik matahari demi beberapa keping roti kering. Ia sering berpuasa, dan saat berbuka, ia hanya memakan sisa-sisa makanan yang direndam air. Pernah suatu ketika, ia sangat kelaparan hingga tubuhnya limbung. Namun, justru dalam puncak kelemahan fisik itulah kekuatan spiritualnya memuncak. Ia membuktikan bahwa kemuliaan manusia bukan pada apa yang dimakan, tapi pada ketakwaannya. Kemiskinan harta baginya adalah kekayaan jiwa, dan kerja keras adalah bentuk ibadah yang paling nyata. Ibrahim bekerja sebagai penjaga kebun delima milik seorang kaya yang tidak mengenali identitas aslinya. Suatu hari, sang majikan memintanya mengambilkan buah delima yang manis. Berkali-kali Ibrahim membawa buah, namun semuanya terasa masam. Sang pemilik kebun marah. "Sudah berbulan-bulan di sini, mengapa kamu tidak tahu mana yang manis?" Ibrahim menjawab tenang, "Tuan, tugas saya adalah menjaga kebun ini, bukan mencicipi buahnya. Saya tidak pernah memakan satupun delima di sini, karena itu bukan hak saya." Sang majikan terhanyak menyadari kejujuran luar biasa pria berpakaian lusuh ini. Integritas Ibrahim menjadi bukti bahwa meski telah kehilangan tahta dunia, ia memiliki tahta akhlak. Dalam kesunyian ibadahnya, banyak riwayat menyebutkan Ibrahim sering ditemui oleh sosok misterius, Nabi Khidir alaihi salam. Sang Nabi mengajarkannya rahasia ma'rifat yang tidak ditemukan dalam kitab manapun. Ibrahim diajarkan bahwa juhud sejati bukanlah tidak memiliki harta, melainkan memastikan harta itu tidak pernah memiliki hatimu. Visual adegan ini dipenuhi nuansa cahaya ilahi yang lembut di tengah kegelapan malam gurun. Ibrahim belajar bahwa dunia hanyalah jembatan yang harus dilewati, bukan rumah untuk menetap. Ia semakin tenggelam dalam lautan cinta ilahi, hingga rasa sakit dan nikmat duniawi tak ada bedanya. Kehadiran sang Nabi menguatkan tekadnya untuk terus berjalan di dalam sunyi ini. Nama Ibrahim bin Adam mulai dikenal sebagai ulama yang doanya menembus langit. Suatu ketika di atas kapal yang hampir karam karena badai dahsyat, orang-orang menangis ketakutan. Ibrahim bangkit dengan tenang dan berdoa. Seketika badai reda dan laut menjadi tenang seperti kaca. Meskipun memiliki karomah, ia selalu lari dari pujian manusia. Baginya dikenal oleh penduduk bumi adalah beban, sedangkan dikenal oleh penduduk langit adalah keselamatan. Visual memperlihatkan kesederhanaan hidupnya di Mekah, di mana ia menghabiskan sisa umurnya untuk mengajar di Masjidil Haram. Ia menjadi rentera bagi para pencari Tuhan, menunjukkan bahwa jalan menuju Allah terbuka bagi siapa saja.
Ibrahim bin Adam wafat meninggalkan warisan yang jauh lebih abadi dari kerajaan manapun, ilmu dan keteladanan. Hikmah kisahnya adalah kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta atau jabatan, melainkan dalam kedamaian hati yang terhubung dengan Sang Pencipta. Ia membuktikan bahwa untuk menemukan diri yang sejati, kita terkadang harus berani kehilangan segala hal yang semu. Jadilah raja atas dirimu sendiri dengan menundukkan hawa nafsu. Kita semua akan kembali kepadanya tanpa membawa apa-apa, kecuali amal yang tulus dan hati yang selamat. Sang Raja Balkh kini telah beristirahat di istana yang sesungguhnya, sebuah kedekatan abadi bersama Allah yang Maha Rahman.